Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Profesor Dr. Jurnalis Udin, yang kami hormati pengurus yayasan Ibu Santi, yang kami hormati eh, Rektor Universitas Yarsi Profesor Fasli Jalal, yang kami hormati para pembantu para pembantu rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, 3, 4, 5, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, tendik, dan juga semua mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini kita akan melaksanakan eh, Zoom pada hari ini, insya Allah dengan suatu tema yang sangat luar biasa, yaitu efek neuroprotektif mendengarkan audio moratal bagi kesehatan otak, mental, dan spiritual. Kajian berbasis riset yang pada hari ini Alhamdulillah Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Aan Royhan, MSc, CT, CHT. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu dan memberikan berkah pada acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para Bapak Ibu, para dosen, tendik, dan seluruh mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Yarsi, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu narasumber kita, Dr. Aan Royhan, MSc, CT, CHT, untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf Ibu, menyampaikan materi sekitar 30 menit maksimal Ibu. Nanti akan tanya jawab. Pada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Roni, Ustadz Karim. Terima kasih kesempatannya sekali lagi untuk saya di acara ini. Saya langsung aja biar cepat karena agak banyak yang saya mau sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kepercayaannya untuk membawakan acara ini lagi. Saya langsung aja. Ini judul saya tadi sudah disebutkan. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan Bu, maaf volumenya bisa dibesarin Bu, agak Oh, kecil dengarannya Bu. oke Pak. Sudah ya Pak ya? Kalau ada maksimal nggak Bu? Masih belum. Belum ya Pak ya? Oke deh, saya lebih keras aja suaranya. Oke, terima kasih Bu. Menarik. Bentar. Share screen udah ya Pak ya? Sudah jelas tertera, silakan. Oke. Berawal dari ayat ini sebenarnya surat Al-A'raf ayat 204, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, di sini ada kata-kata dengar, diam, dan rahmat. Dengarnya di sini kita menggunakan kata astami, yaitu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu memperhatikan dengan pendengaran. Mohon diralat atau ditambahkan ya Ustadz kalau misalnya saya ada yang kurang atau ada yang keliru. Dan ada kata-kata ansitu, artinya tidak berbicara dan tidak menyibukkan diri waktu mendengarkan. Sehingga apabila kegiatan mendengar dan diam ini digabungkan akan menghasilkan tadabbur atau merenungi dan membuka hati sehingga barulah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian kenapa sih mendengar itu sangat penting? Nah, di Al-Quran sendiri jumlah kata mendengar baik dari kata asami maupun
Astami'u itu kira-kira ada 185 kali disebutkan di Al-Quran. Sementara biasanya kan kalau ada kata asami, ada kata al-basari atau melihat, ini kira-kira ada 148 kali di Al-Quran. Hati atau kolbu ini kira-kira 132 kali disebutkan, dan akal atau pikiran itu kira-kira 49 kali disebutkannya di Al-Quran. Paling banyak itu mendengar. Berarti kalau paling banyak disebutkan di Al-Quran, berarti penting banget gitu. Nah, pentingnya itu di mana sih? Dan kenapa itu penting? Kita lihat lagi dari proses pembentukannya. Sistem pendengaran mulai terbentuk itu di masa kehamilan 4-5 minggu. Dan dia mulai berfungsi masih di masa kehamilan kurang lebih 20 minggu. Relatif matang itu masih masa gestasi, masih kehamilan di trimester 3. Sedangkan penglihatan mulai dibentuknya sama, tapi mulai berfungsinya itu walaupun belum sempurna di masa gestasi 24-26 minggu. Relatif matangnya itu kalau udah usia 8-10 tahun. Sistem emosi atau sistem yang mengaturnya itu sistem limbik, itu mulai terbentuknya 8-12 minggu, mulai berfungsinya itu kira-kira 20-24 minggu, dan mulai matangnya itu di masa remaja. Kalau akal atau fungsi kognitif sama seperti emosi 8-12 minggu, dan mulai matangnya itu di usia dewasa 20-25 tahun. Nah, itulah kenapa pendengaran sangat penting, karena dia mulai dari terbentuk sampai matang itu di masa kehamilan. Saya sebagai hipnoterapis sering banget terima pasien-pasien yang punya masalah di masa lalunya atau trauma masa lalu. Kita harus menelusurinya itu sampai masa kehamilan, masa dia di dalam janin justru, ya itu juga pernah terjadi. Karena bayi itu bisa mendengar walaupun masih di dalam janin, dan dia bisa merasakan, bisa emosinya itu udah mulai timbul. Walaupun emosi yang masih di dalam masa gestasi ini masih primitif sekali. Jadi dia hanya fokus pada rasa-rasa yang belum bisa dicerna dengan akal pikiran. Kalau dalam tahapan belajar Al-Quran, mendengar itu juga pertama kali. Ya, sami atau astami itu kalau dihubungkan dengan neuroscience juga banyak manfaatnya. Kalau mendengar itu kita sedang melatih memori auditori dan fonetik. Kalau selanjutnya adalah meniru. Meniru itu bisa meniru bacaan guru secara langsung atau bisa juga dari dengerin murotal. Ini sebenarnya sedang mengaktifkan motor speech kita dan auditory feedbacknya. Setelah itu tahapannya adalah membaca atau tilawah. Ini kita menggabungkan antara visual dan pendengaran. Jadi ada sinkronisasi auditori dan visual. Setelah itu kita mengulang-ulang terus sampai menjadi hafal. Nah, ini sebenarnya kita lagi mengolah working memory menjadi long term memory. Nah, ini melibatkan hipokampus dan korteks prefrontal. Setelah itu ada tadabur, memahami dan menafsirkan. Kita sedang melatih kesadaran kognitif dan emosional sehingga terjadi ikatan antara emosi, makna, dan memori yang pada akhirnya setelah diulang-ulang dipahami, nilai-nilai ayat tersebut akan menjadi perilaku dan akhlak. Jadi belajar Al-Quran itu banyak banget manfaatnya. Mendengar aja udah banyak manfaatnya, apalagi kalau kita udah sampai tahapan mengamalkan dan mengajarkannya kembali ke orang lain. Nah, rahmatnya itu sendiri apa sih yang kita dapat sebenarnya? Rahmatnya itu apa sih? Kalau menurut para ulama, rahmat itu ada tingkatannya. Ada rahmat fisik, psikologis, kognitif, spiritual, sampai ukhrawi. Kalau rahmat fisik itu biasanya kita bisa lihat di badan kita yang sehat, tidur enak, terus pikiran jadi tenang. Kemudian rahmat psikologis itu berupa hati yang tentram, damai, kognitifnya mudah memahami kebenaran, spiritualnya itu berupa iman atau ada juga yang menyebutnya hidayah. Kemudian rahmat ukhrawi itu berupa ampunan. Sebenarnya waktu kita mendengar, kita menyampaikan informasi dulu ke otak, terutama ke sistem limbik yang ada di amigdala dan hipokampus, ini pusat pembelajaran. Di sini terjadi regulasi dan emosi, memori emosional, kemudian sinyalnya dikirim ke hipotalamus, sehingga akan mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, pada saat kita mendengarkan murotal misalnya ya, itu terjadi peningkatan parasimpatis.
Kalau terjadi peningkatan parasimpatis, efeknya adalah tekanan darah menjadi menurun sehingga fungsi fisiologis organ-organ yang lain jadi lebih optimal. Nah, di sisi yang lain, dengan menurunnya parasimpatis, hormon-hormon yang mengatur mood kita, emosi kita, terutama hormon kortisol nih yang hormon stres ya. Hormon stresnya akan berkurang dan meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan yaitu dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin sehingga kita menjadi lebih tenang. Itu sih maksudnya. Manfaat apa lagi sih? Nah, ini berdasarkan penelitian-penelitian yang udah dilakukan oleh para peneliti baik pada manusia, hewan coba maupun sel lain ya, pakai pakai yang dikultur. Kalau untuk kesehatan fisik udah terbukti banyak sekali nih penelitiannya menurunkan tekanan darah dan derajat hipertensi. Ini diujikan pada muslim maupun non-muslim karena biasanya penelitian ini dilakukan di RSUD yang mempunyai variasi agama pada pasiennya ya. Kemudian menurunkan skala nyeri, meningkatkan imunitas, diperiksa nih kadar-kadar imunnya, faktor-faktor imunitasnya ternyata banyak juga yang meningkat, menurunkan stres oksidatif, memiliki efek sitotoksik. Jadi pada sel kanker yang dipaparkan murotal, ternyata efek sitotoksiknya jadi menurun sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk terapi suportif untuk pasien-pasien kanker. Kemudian pada lansia, kalau dia penghafal atau para hafiz yang lansia, makin banyak hafalannya, dia cenderung lebih sedikit menderita penyakit. Itu faktanya ya di Arab Saudi. Untuk kesehatan mental dan spiritual, terutama dia menurunkan hormon stres atau kortisol dan meningkatkan hormon kebahagiaan yang tadi. Kemudian bisa juga meningkatkan atensi, interaksi sosial, perilaku, diujikan pada anak normal dan anak autis. Terus juga menurunkan stres, kecemasan, dan depresi dengan skala-skala yang udah baku. Nah, sehingga mendukung kesehatan mental berbasis coping spiritual. Jadi, kalau dihubungkan dengan tingkat spiritualismenya, yang mempunyai kesehatan mental tinggi biasanya mempunyai spiritual yang tinggi juga. Kalau untuk otak, ini juga diujikan kepada manusia dan hewan, dan juga secara in vitro pada sel-sel yang dikultur. Terbukti meningkatkan gelombang alfa theta pada EEG. Jadi pada gelombang otak itu ada yang namanya beta, alfa, theta, gamma yang membuat tenang biasanya gelombang di alfa theta. Dia juga bisa meningkatkan memori jangka pendek dan memori kerja, kemudian meningkatkan neurogenesis dan proliferasi neuron. Jadi sel saraf yang dikultur dipisahkan dari individunya, dipaparkan oleh murotal, ternyata sel-selnya itu bisa tumbuh jadi lebih banyak dan secara normal. Pada manusia yang di MRI, yang dipaparkan dan yang para hafiz juga ya, para hafiz yang udah lama nih di masa dewasanya dia di MRI otaknya, ternyata volume otaknya juga meningkat setelah dipaparkan Al-Quran. Nah, kita lihat dulu deh. Sekarang kita lihat audio spektrumnya. Apa sih bedanya suara dari Al-Quran, suara dari musik, suara dari musik-musik relaksasi, suara alam tuh kayak gimana sih audio spektrumnya? Ini kalau musik-musik yang beredar saat ini ya, baik musik pop, musik rock, musik jazz, mempunyai audio spektrum yang variatif. Jadi dia nggak ritmik. Ada kadang-kadang ada tinggi, rendah, tinggi lagi. Nah, sedangkan yang ini musik berbagai macam musik ya dari pop, jazz banyak banget tuh variasinya. Nah, ini musik-musik relaksasi. Biasanya kalau musik relaksasi itu polanya ritmik seperti ini, mempunyai pola. Ada juga yang untuk deep focus. Kalau deep focus ini amplitudonya sangat tinggi sehingga kadang-kadang ini kurang nyaman di telinga. Kalau murotal kayak gimana? Kalau murotal tuh lebih stabil, amplitudonya juga sedang di tengah-tengah seperti ini. Dia ternyata identik dengan suara alam. Jadi kalau ada kita kan biasanya kalau mau tenang tuh kembali ke alam ya. Kalau dipaparkan suara hutan, suara hujan, suara sungai itu kira-kira amplitudo dan spektrum audionya itu hampir sama lah dengan audio murotal. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau perbandingannya amplitudonya pada musik-musik yang beredar saat ini itu rata-rata amplitudonya tinggi dan tidak beragam.
Ragamnya itu banyak sekali. Kalau suara alam itu rendah sampai sedang, musik relaksasi sedang sampai tinggi, kalau murotal itu sedang dan stabil. Sehingga di EEG-nya sendiri dia akan mencapai gelombang alfa theta yang lebih stabil juga. Jadi orang-orang yang mendengarkan murotal itu biasanya lebih stabil emosinya, lebih tenang. Dalam waktu lama kita bisa kontrol. Tapi kalau orang yang mendengarkan musik relaksasi, dia bisa sampai alfa, tapi kadang-kadang juga nggak stabil, nggak sestabil mendengarkan murotal. Nah, saya melakukan riset pada hewan coba, terutama tikus. Kenapa saya pakai tikus? Kenapa nggak pakai orang? Karena saya mau ngambil jaringan otaknya. Jadi saya aplikasikan kebiasaan para hafiz. Sejak kecil biasanya kan para hafiz itu mempelajari Al-Quran sampai dia dewasa. Apa sih yang terjadi dengan otaknya dan perilakunya? Jadi saya memaparkan tikus yang usianya dari mulai 4 minggu sampai dia 13 minggu. 4 minggu ini balitanya tikus, 13 minggu ini udah dewasa tikusnya ya. Kemudian saya paparkan murotal, kita bandingkan juga dengan musik. Mulai dari umur 4 minggu sampai 13 minggu. Ini non-stop setiap hari. Di tengah-tengah kehidupannya diberikan stres. Stresnya ini berupa stres psikososial, jadi stres-stres yang ringan aja, tapi diberikannya berulang-ulang gitu setiap hari selama 2 minggu. Nah, setelah itu diterminasi, hewannya dibunuh, kita ambil jaringan otaknya. Diperiksa juga hormon stresnya itu hormon kortisol di 3 titik sebelum, setelah stres dan 3 minggu setelah stres. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, saya juga ujikan pada tikus yang demensia, jadi bukan tikus normal aja. Tikus demensia, demensianya itu kita bikin pakai obat ya. Obatnya itu diberikan secara intraperitoneal dengan trimethyl-T namanya atau TMT. Ini tikus-tikus yang ada di ruangan yang ada audionya saya berikan busa peredam supaya nggak mantul. Ini speakernya di sini. Nah, paparannya itu diberikan 6 kali sehari sesuai dengan waktu-waktu para hafiz belajar Al-Quran, biasanya setelah sholat fardu dan setelah sholat tahajud. Tapi karena tikus itu hewan nokturnal, jadi waktunya kita balik. Pagi jadi siang, siang jadi malam. Nah, ini 6 kali sehari, durasinya 30 menit, jadi kira-kira setengah juz aja yang diberikan paparannya, amplitudonya kira-kira 50 sampai 65 desibel kekerasan suaranya ya dengan menggunakan alarm Droid. Paparannya itu juz 28, 29 dan 30 dengan Qori Misari Rasid Al-Afasi. Sedangkan musiknya yang dibandingkan dengan musik kita pakai musik pop semua genre. Ini jenis-jenis stresnya. Jadi kadang-kadang kandangnya dimiringin selama 4 jam dalam sehari. Jadi stresnya itu diberikan 2 kali sehari pagi dan sore setiap hari. Dengan variasi yang berbeda setiap hari. Nah, hasilnya pertama kita lihat biomarker untuk stresnya, yaitu kadar hormon kortikosteron atau kortisol. Kalau di hewan disebutnya kortikosteron. Nah, bisa dilihat di sini baik tikus normal itu yang warna biru, tikus demensia yang warna oranye, tikus normal yang dipaparkan murotal di sini memperlihatkan kecenderungan penurunan hormon kortisol, baik yang normal maupun yang demensia. Sedangkan yang nggak dikasih audio dan yang dikasih musik ini menunjukkan kecenderungan peningkatan kortisol justru. Nah, berarti kan ada sesuatu yang memicu penurunan hormon kortisolnya di sini. Kemudian saya uji juga perilakunya. Perilakunya ini sebelum dan setelah dikasih stres hanya pada tikus yang normal, enggak pada tikus demensia. Kita lihat tahu dari mana sih tikus itu stres? Kita bisa lihat dari bulunya, bisa lihat dari perilakunya juga, bisa dilihat dari cara dia membuat sarang. Kalau bulunya dilihat di beberapa titik, di 7 area titik bisa dilihat di sini kalau makin lebat bulunya berarti tikus itu enggak stres. Yang dikasih murotal bulunya paling lebat. Ini punggungnya dibandingkan sama yang non audio. Nih kalau ada warna-warna kehitaman seperti ini berarti kulitnya kelihatan, artinya bulunya tipis. Di perutnya lebih kelihatan lagi. Ini warnanya lebih gelap, artinya kulitnya lebih kelihatan, bulunya tipis. Yang paling lebat bulunya di daerah perut ini yang dikasih murotal. Makin tipis bulunya artinya dia perawatan dirinya kurang baik sehingga bulunya pada rontok gitu.
Nah, kita lihat juga perilakunya. Perilakunya itu dilihat dari mana, berapa kali dia berdiri, berapa kali dia mondar-mandir, berapa kali dia jilat-jilat tubuhnya, terus berapa kali dia apa freezing atau diem aja, dan kita hitung juga jumlah fesesnya dalam waktu 30 menit. Nah, ternyata yang paling baik sebelum, setelah stres, yang paling stabil, makin rendah skornya berarti dia makin gak stres, perilakunya makin baik. Yang paling baik perilakunya adalah yang diberikan murotal. Paling tinggi itu yang tanpa audio. Nah, ternyata setelah diberikan stres, paling tinggi justru yang dikasih musik gitu, yang behaviornya kurang bagus. Kemudian kita lihat lagi bagaimana cara dia membuat sarang. Kalau sarangnya makin bagus, sarangnya kayak iglu, kayak rumah iglu gitu, makin rapi, berarti dia makin tidak stres. Kalau dia sarangnya berantakan, berarti dia makin depresi, artinya dia nggak mau melakukan apa-apa. Sebelum stres itu hampir sama, tapi setelah stres yang tanpa audio justru yang paling ini kebalikan ya, kalau makin rendah skornya berarti makin nggak baik. Justru yang dikasih yang tanpa audio dia makin depresi. Kalau dikasih suara dia makin lebih aktif gitu kehidupannya, atau lebih aktif membuat sarang. Ini jadi tidak signifikan ya kalau dibandingkan dengan musik. Kemudian untuk tikus yang normal saya periksa juga, benar nggak sih tikus yang dikasih murotal itu lebih sehat. Jadi saya periksa juga apa kadar-kadar fungsi metaboliknya seperti gula darah dan kolesterol dan teman-temannya. Ternyata tikus yang dikasih murotal ini saya periksa GDS ya, gula darah sewaktu, jadi memang untuk tikus segini tuh masih normal, tapi pada murotal cenderung lebih rendah gula darahnya. Kemudian untuk kolesterol juga pada murotal paling rendah, trigliserida juga demikian. Kalau HDL hampir sama semuanya, LDL yang dikasih murotal paling rendah juga. Kemudian saya ambil organ pankreas dan jaringan lemaknya. Kalau di pankreas kita mau lihat bagian yang menghasilkan insulin yang berhubungan dengan gula darah, karena insulin yang mengatur gula darah di dalam tubuh kita. Yang menghasilkan insulin yang kita sebut ini nih yang berbentuk seperti pulau-pulau, ini adalah pulau Langerhans. Makin besar pulau Langerhansnya artinya penghasilan produksi insulinnya makin bagus gitu. Nah, di sini kelihatan yang dikasih audio murotal paling besar-besar tuh ya pulau-pulaunya, sehingga gula darahnya pun bisa lebih rendah dibandingkan yang lain. Kemudian saya lihat juga jaringan lemaknya. Ternyata yang dikasih murotal itu jaringan lemaknya, sel lemaknya, ukuran sel lemaknya kecil-kecil, bulat-bulatnya seperti busa ya. Kalau yang ini yang tanpa audio bulatannya lebih besar. Kemudian yang ini yang dikasih musik juga ukurannya cenderung lebih besar. Bisa dilihat di sini yang ukurannya paling kecil adalah yang dikasih murotal. Artinya dia menyimpan lemak lebih sedikit, sehingga kalau kita bisa lihat di manusia juga yang para penghafal jarang banget tuh yang obesitas. Nah, kemudian saya periksa lagi pada tikus yang demensia, diperiksa benar nggak sih marker demensianya. Marker demensianya itu protein p-tau tinggi. Kalau makin tinggi protein p-taunya berarti dia makin demensia, makin cepat pikun. Yang warna biru ini kan tikus normal. Kalau tikus normal pasti nggak menunjukkan kadar p-tau ya. Tapi kalau tikus yang demensia baru menunjukkan p-tau yang tinggi. Nah, setelah diberikan paparan murotal selama 12 minggu tadi ya, 12 sampai 13 minggu, ternyata murotal yang mempunyai kadar p-tau paling rendah. Dikasih musik tinggi, tapi tidak setinggi yang tanpa audio. Kemudian saya ambil jaringan otaknya, terutama jaringan hipokampus. Hipokampus itu adalah pusat belajar. Jadi pusat belajar manusia itu adanya di hipokampus, di otak kita ya. Letaknya ada di sini nih kalau di tikus. Kalau kita belah otaknya seperti ini akan tampak gambaran seperti ini hipokampusnya ya. Jadi kita lihat sel-selnya itu yang di daerah hipokampus. Hipokampusnya itu sendiri ada beberapa area, CA1, CA2, CA3 dan gyrus dentatus yang ini ya. Pertumbuhan sel-sel baru terutama adanya di sini di gyrus dentatus. Kita lihat bagaimana. Nah, ini saya uji dengan antibodi yang namanya caspase 3. Ini adalah suatu enzim. Enzim caspase 3 ini bisa muncul pada sel-sel yang mau mati secara fisiologis ya. Jadi kalau ada enzim ini, sel-sel itu menandakan dia udah mau mati atau udah waktunya mati.
Nah, yang ada enzim caspase 3 ini ditandai oleh warna merah. Jadi makin banyak warna merahnya, makin banyak caspase 3-nya. Kita lihat tadi di daerah gyrus dentatus. Kalau yang tanpa audio, merahnya itu, titik-titik merahnya bisa dibandingkan dengan yang murotal dan yang musik. Yang murotal itu terlihat merahnya paling sedikit, artinya caspase 3-nya lebih sedikit. Yang paling banyak setelah, kalau yang di tikus normal yang paling banyak yang tanpa audio, tapi kalau yang TMT ini atau yang tikus demensia paling banyak justru yang dikasih musik. Nah, bisa kita lihat grafiknya seperti ini ya. Ini tikus normal. Tikus normal itu tetap menunjukkan kematian sel tapi dalam kadar yang normal ya. Tapi kalau tikus yang demensia matinya tuh sel neuron yang mati justru lebih banyak. Nah, tapi kalau yang dikasih murotal justru sel-sel yang matinya itu lebih sedikit dibandingkan yang dikasih musik ataupun tanpa audio. Bahkan yang dikasih murotal ini hampir sama seperti yang normal. Nah, kalau tikus normal dikasih yang dikasih murotal paling sedikit pula sel-sel yang matinya. Kemudian kita periksa lagi suatu protein yang namanya brain derived neurotrophic factor. Nah, protein ini biasanya digunakan untuk mencetuskan sel-sel baru yang tumbuh. Jadi untuk neurogenesis, untuk pertumbuhan sel-sel baru. Ternyata yang dikasih murotal, ini saya periksa dengan ELISA ya. Jadi otaknya kita haluskan, kita cari nih kadar protein ini. Ternyata kadar paling tinggi protein BDNF-nya ada pada tikus demensia yang dikasih murotal. Artinya apa? Dia bahkan lebih tinggi daripada tikus normal yang dikasih murotal. Kenapa? Karena kematian sel-sel yang diakibatkan oleh TMT, oleh demensia itu lebih banyak sehingga dia akan mencetuskan sel untuk lebih aktif membentuk sel-sel baru. Sehingga kadar BDNF-nya paling tinggi apabila dicetuskan kematian lebih banyak gitu. Kalau BDNF-nya tinggi, artinya kan sel-sel yang tumbuh juga akan lebih banyak. Nah, oleh karena itu saya buktikan lagi dengan pemeriksaan anti BRDU. BRDU ini suatu marker yang ada pada sel yang sudah terbentuk, sel baru yang sudah terbentuknya. Kita lihat sel-sel baru yang tumbuh banyak atau tidak. Kalau sama seperti tadi, kalau menunjukkan warna merah berarti BRDU-nya makin banyak. Artinya sel-selnya itu banyak yang tumbuh. Nah, di sini titik-titik merahnya paling banyak yang dikasih murotal dibandingkan yang tanpa audio maupun musik. Paling banyak juga, lebih banyak yang tikus dikasih demensia daripada tikus yang normal. Berarti sejalan dengan banyaknya protein BDNF yang tadi. Kalau kita lihat grafiknya, hampir sama seperti protein BDNF yang tadi. Artinya makin banyak BDNF-nya berarti makin banyak sel-sel baru yang tumbuh. Sel baru yang tumbuh justru paling banyak pada tikus yang demensia dikasih murotal. Kalau dilihat dari gambaran histologisnya, nah ini kita peroleh dari jaringan otak hipokampus tadi, terus kita warnain. Kita pakai warna merah dan biru. Jadi yang warnanya biru ini berarti ini adalah inti sel. Tapi kalau sel-sel yang normal itu biasanya kelihatannya lebih bulat seperti ini, bagus ya. Tapi kalau sel yang lebih hiperkromatik atau lebih pekat warnanya, biasanya ini sel yang udah menunjukkan kematian. Nah, bisa dilihat di sini yang paling bagus struktur sel-selnya adalah yang diberikan perlakuan murotal baik yang normal maupun yang demensia. Yang tanpa audio walaupun normal ternyata banyak tuh sel-sel yang udah mengalami kematian juga ya, apalagi yang dikasih trimethylamine yang dikasih demensia, jumlah selnya jauh banyak berkurang. Kalau yang ini jumlah selnya banyak tapi udah banyak yang menunjukkan kematian. Yang dikasih musik ini banyak juga nih sel-sel yang lebih pekat, artinya ini banyak sel yang mati. Apalagi yang dikasih tikus yang demensia yang dikasih musik ini banyak banget sel-sel yang mengalami kematian. Ini baru di daerah sini ya, di gyrus dentatus. Di area yang lain bagaimana? Di area CA1 sama menunjukkan hal yang serupa. Bahkan yang tanpa audio itu udah nggak kelihatan lagi bentuk-bentuk selnya. Artinya udah pada mati semua sampai dia hilang dari jaringan. Kalau yang dikasih musik masih ada satu-satu, masih ada yang normal juga, tapi lebih banyak yang mengalami kematian. Di daerah yang lain juga seperti itu, di daerah CA2 hampir serupa, sama seperti itu, di CA3 juga.
Kalau di CA3 yang dikasih murotal udah mulai menunjukkan ada pengurangan sel pada tikus-tikus yang demensia, tapi nggak sebanyak di daerah yang lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan, saya buat sistem scoring untuk kerusakan hipokampusnya, ternyata yang paling rusak eh, adalah yang paling tinggi ya. Kalau yang paling tinggi berarti sel-sel yang rusaknya makin banyak, skornya makin buruk. Yang paling meningkatkan kematian dan yang paling banyak yang rusak itu yang tanpa audio. Tapi dikasih musik hampir sama sih seperti yang tanpa audio, nggak begitu banyak menunjukkan perbaikan. Justru yang menunjukkan perbaikan adalah yang diberikan murotal. Kalau bisa kita simpulkan hasilnya seperti ini kira-kira, jadi semuanya menunjukkan hasil yang positif, baik yang memperbaiki fungsi maupun struktur dari anatomi mikro otak dari tikus ya. Sehingga saya menghasilkan suatu skema. Apa sih bedanya yang dikasih Al-Quran sama yang dikasih musik? Ya, apa yang terjadi di otak kita? Kalau yang dikasih paparan murotal, bedanya di mana? Eh, Suara murotal tadi kan lebih stabil, sehingga kalau dia diterima oleh sistem saraf yang pendengaran, diterima oleh otak kita, terutama di pusat pendengaran, dia akan diterima sebagai suara yang stabil, bukan noise. Biasanya kalau musik itu kan banyak banget instrumennya sehingga otak kita menafsirkannya sebagai noise. Nah, karena dia memakai satu vokalisasi manusia, jadi noise-nya lebih sedikit. Nah, sehingga neuronal noise-nya itu lebih rendah. Neuronal noise ini ternyata yang berperan untuk meningkatkan hormon kortisol. Jadi kalau noise-nya rendah, kortisolnya juga rendah. Apa akibatnya kalau kortisolnya rendah? Di dinding sel kita nih, ini dinding sel kita ya banyak banget tuh reseptor-reseptor. Nah, reseptornya ini menerima ion kalsium dari luar sel. Pada saat kortisolnya tidak meningkat atau turun atau stabil, kalsium-kalsium masuk ke dalam sel itu jumlahnya normal. Jadi influx kalsium yang masuk ke dalam intrasel jumlahnya normal sehingga prosesnya itu ya terjadi apa adanya secara fisiologis. Bahkan bisa ditingkatkan. Nah, sehingga kalau dia influxnya normal, terjadilah pertama peningkatan BDNF dulu. Kalau BDNF-nya eh, dibentuknya normal, BDNF-nya sendiri nanti akan dikeluarkan lagi ke ekstrasel untuk apa? Untuk mencetuskan faktor-faktor yang lain sehingga kaspasenya jadi rendah. Akibatnya taunya juga tadi jadi rendah sehingga nekrosis dan apoptosisnya jadi berkurang dan di sisi lain dia akan meningkatkan proliferasi. Tapi kalau dikasih musik yang noise-nya banyak, dia akan meningkatkan kortisol. Nah, kalau kortisol tinggi, akibatnya kalsium yang masuk jadi lebih banyak. Kalau tadi kalsium masuknya secara normal, yang ini jadi lebih banyak. Akibatnya kalau kalsiumnya banyak diterima oleh intrasel, selnya jadi stres. Sehingga terjadi stres oksidatif di dalam sel. Kalau terjadi stres oksidatif, fungsi-fungsi yang lain jadi akan berkurang. Sehingga BDNF juga akan berkurang yang mengakibatkan proliferasi atau pertumbuhan sel-sel baru juga berkurang, kematian sel jadi meningkat, marker dari demensianya juga akan meningkat sehingga terjadilah eh, penurunan fungsi kognitif akibat kurangnya neuron-neuron di dalam otak kita. Jadi kita jadi cepat pikun karena fungsi memorinya jadi berkurang. Saya pikir segitu aja dari saya dulu karena waktu. Jadi saya akhiri dengan ayat ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu Aan Raihan, Dokter Aan Raihan. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Luar biasa, ilmiah membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa. Nah, luar biasa Al-Quran bisa setelah diteliti, kemudian ternyata Al-Quran itu menambah apa? Menambah penuh apa tuh mengurangi
terjadi cepatnya terjadi penuaan dan segala macam. Silahkan, luar biasa nih sepertinya Bapak Dokter Ian ya sudah mulai ingin bertanya. Saya kira Bapak-Bapak juga akan bertanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk sebagai pemberitahuan yang hadir 50 orang. Alhamdulillah luar biasa. Berarti ini satu kelas ini. Satu kelas. Baik, karena pertama tadi Bapak Pak Dokter Ian yang mengangkat tangan terlebih dahulu, secara langsung kita persilakan kepada Bapak Ian untuk bertanya dan kami harap juga Bapak Ibu yang lain setelah Bapak Ian bisa mengajukan pertanyaannya. Kami tunggu pertanyaannya. Silakan Pak Ian waktu dan tempat untuk mengajukan interaktif langsung dengan Bu Aan Royhan. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Dr. Aan karena sebuah penelitian yang cukup bagus dan cukup menarik ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama begini, ketika kita mendengar ada sesuatu suara atau kebisingan, maka impuls saraf kita akan menangkap lewat ujung dendrit, kemudian ke badan akson, terjadilah pelepasan neurotransmitter. Ini secara konsep bagaimana sinyal itu ditangkap, sehingga terjadilah suatu aksi dari sel-sel otot, apakah kita marah, memukul, dan sebagainya. Nah, di dalam konsep penelitian Dr. Aan juga disebutkan tadi beberapa efek fisiologis dan farmakologis yang terjadi pada hewan coba. Hanya saja yang perlu ditanyakan begini, kita tidak mendengar berapa sebenarnya frekuensi dari suara bunyi monotal itu untuk setiap perlakuan yang diteliti. Karena 50 Hz saja dari suara itu bisa menyebabkan peningkatan proliferasi sel dan kerusakan DNA. Nah, itu satu. Jadi kita tidak mendengar berapa frekuensinya. Yang kedua, Marotal ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang kita tahu adalah suatu firman Allah yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan musik klasik, musik rock, musik jazz, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya, apalagi ini adalah suatu keimanan bagi kita. Kita percaya bahwa itu adalah kalam Allah, kitab suci Allah yang maha benar dan sebagainya. Jadi saya pikir agak sulit ya kalau kita membandingkan ayat suci ini dengan musik. Bagaimana misalnya dengan kidung, lagu-lagu pujian dari agama-agama lain? Nah, ini kan juga ada dari agama Buddha, dari agama Nasrani, Katolik, dan sebagainya. Apakah juga memberikan efek yang hampir sama kalau melihat fungsinya? Jadi saya pikir dua itu saja dulu. Mudah-mudahan bisa mendapat pencerahan dari Dr. An. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Pak? Terima kasih Pak Dokter Ian. Oh iya, bukannya pertanyaannya luar biasa ini, luar biasa. Apa? Disilakan jawab dulu. Tadi kita mohon diingatkan kepada saya Pak Dokter, Bu Dokter ya nih ya. Bu Dokter Anggri juga ingin bertanya secara interaktif, tapi kita berikan kesempatan Bu Dokter Aan untuk menjawab dulu. Nanti setelah itu Bu Dokter Anggri untuk mengajukan pertanyaan secara interaktif. Kemudian nanti akan saya bacakan satu pertanyaan di kolom chat. Jadi setelah Dokter Andi nanti saya berikan pertanyaan di kolom chat. Silakan langsung dijawab Bu Dokter Aan. Pertanyaan dari Pak Ian langsung aja interaktif. Bu, silakan interaktif kalau ada sanggahan dan segala macam. Silakan Bu Dokter Aan. Baik, terima kasih, Pak. Eh, Paparan 50 sampai 60 desibel itu sebenarnya sudah dibandingkan dengan suara percakapan ya, Pak ya. Jadi yang paling nyaman di telinga manusia itu adalah suara percakapan. Jadi kita kalau misalnya mau mendengarkan murotal, setiap orang kan mempunyai ambang batas dengar yang beda-beda. Kalau pada hewan, kita karena aplikasikan pada hewan, jadi kita aplikasikan sesuai dengan ambang dengarnya hewan juga. Kira-kira 50 sampai 60 desibel. Eh, Ya seperti tadi, suara yang kita dengar sebenarnya adalah suatu gelombang. Tikus itu nggak mengerti apa yang didengarkan, karena
hewan itu beda dengan manusia. Kalau untuk murotal untuk manusia itu kita pertimbangkan aspek emosional dan aspek spiritual. Tapi kalau pada hewan nggak bisa, karena hewan kita nggak bisa nilai aspek emosional dan spiritualnya. Jadi yang bisa kita paparkan hanya gelombang suaranya saja. Nah, gelombang suaranya itu dia kan nggak ngerti loh apa tuh murotal. Jadi gelombang suara yang dipaparkan audio spektrum yang dipaparkan pada audio murotal seperti itu polanya. Kalau bisa nggak dibandingkan dengan suara-suara yang lain? Bisa, asalkan mempunyai audio spektrum yang sama seperti murotal, sama seperti suara alam. Misalnya kalau di agama Buddha itu kan ada suara-suara musik dari gong apa tuh gong yang seperti mangkok. Nah, itu kalau dia mempunyai gelombang suara sama seperti suara alam, kemungkinan efeknya juga akan sama. Tapi kalau kita ujikan ke manusia yang mempunyai efek emosional dan spiritual, mungkin hasilnya akan berbeda. Kalau pada hewan mungkin akan sama, karena yang kita paparkan adalah suaranya aja. Tapi kalau pada manusia, ya tergantung kita lihat lagi nanti dari aspek agamanya bagaimana. Agamanya apa kalau orang Muslim diberikan suara-suara apa meditasi orang Buddha, mungkin efeknya akan berbeda kalau pada orang yang memang beragama Buddha gitu. Jadi aspek-aspek itu harus kita perhitungkan juga. Nah, pertanyaan kedua tadi apa ya, Pak? Saya lupa deh. Langsung Pak Dokter Ian, Pak Dokter Ya, Ian. Marotal itu kan ayat-ayat Quran, ya kan? Jadi maksud saya, jangan bandingkan ayat suci Al-Quran itu dengan musik. Oke, Pasti Nah, frekuensinya berbeda, ya gitu. Pak. Hmm. Kenapa saya paparkan bandingkannya dengan musik? Karena target saya adalah usia anak sampai remaja. Yang usia anak sampai remaja itu kan pada saat ini generasi-generasi sekarang itu lebih suka mendengarkan musik daripada murotal. Jadi kalau kita bandingkan pola hidup para hafiz yang mulai dari anak-anak sampai dewasa dia eh, terpapar dengan Al-Quran dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terpapar dengan Al-Quran, seperti apa gitu perbandingannya. Jadi kenapa saya bandingkannya dengan musik pop bukan dengan musik klasik atau musik relaksasi? Karena yang disukai oleh berdasarkan survei yang disukai oleh anak-anak sekarang adalah musik pop, terutama musik K-pop. Nah, jadi kenapa saya bandingkannya dengan musik? Ya karena untuk perilaku sehari-harinya, Pak. Jadi adaptasi sehari-harinya itu seperti itu. Kalau misalnya tujuan penelitiannya untuk membandingkan suaranya, ya berarti nanti saya bandingkannya dengan suara alam atau suara musik-musik relaksasi gitu. Tidak dibandingkan dengan musik pop. Seperti itu, Pak, kira-kira. Karena tujuan penelitian saya bukan untuk membandingkan jenis suaranya, tapi pola hidup para hafiz dengan yang non hafiz. Ya, makanya di sini ada dua hal. Ada aspek religiusnya, keyakinan si pendengar itu terhadap apa yang dilantunkan dengan frekuensi musik atau suara itu sendiri. Iya, Ya, kalau misalnya dibandingkan sekarang, salawat, salawat juga banyak, ya, irama-iramanya itu macam-macam. Nah, bagaimana dengan misalnya dibandingkan terhadap marotal tadi, juga akan berbeda tentunya, iya, gitu kan? Nah, jadi maksud saya begini, ketika kita membandingkan itu jangan terlalu jauh gapnya, gitu. Apalagi ada keyakinan yang berbeda. Tadi dikatakan kalau misalnya di musik-musik agama Buddha kita mendengar orang Muslim, ya kita tentu ada semacam apa ya, semacam kontradiksi keyakinan di sana. Ini jangan-jangan saya sudah meyakini agama Buddha. Ya nggak begitu. iya, Yang kita tinjau sekarang adalah bagaimana frekuensi suara itu bisa mempengaruhi aktivitas misalnya kortisol, dopamin, ya kan, enkepalin, hormon-hormon kebahagiaan. Apakah iya. suara-suara itu dengan frekuensi yang rendah bisa memberikan kebahagiaan? Begitu, Dokter Aan. Nah, itu frekuensi udah sama ya, Pak ya. Yang saya paparkan itu frekuensi musik dengan frekuensi murotalnya sama. Cuma yang membedakan adalah audio spektrumnya, pola audio spektrumnya. Pola audio spektrum musik itu lebih beragam. Pola audio spektrum murotal itu lebih stabil. Kalau ada musik relaksasi pun dia lebih stabil tapi dia ritmik. Nah, kalau untuk suara alam hampir sama seperti Al-Quran. Jadi yang saya ujikan adalah pola audio spektrumnya, bukan frekuensinya. Karena frekuensinya sudah dijadikan sama antara musik dan murotal. Baik. Terima kasih Pak
Pak Dokter Ian. Cukup ya Pak Dokter Ian? Pak Anggi, makasih banyak pertanyaannya Pak Dokter Ian. Jadi memang ada beberapa yang perlu lagi nanti kita bahas lagi sesuai dengan apa yang disarankan Pak Dokter Ian nanti. Mungkin ada penelitian lanjutan ya Bu Dokter ya. Mudah-mudahan ya Bu Dokter tadi beberapa saran untuk memperkaya ilmiah kita dan untuk memperkuat iman kita bahwa Al-Quran sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti saran-saran dari Pak Dr. Ian, penelitian selanjutnya kita akan teliti lagi lebih lanjut. Baik, kita berikan kesempatan kepada Bu Dr. Anggi. Anggri, silakan secara interaktif untuk bertanya langsung kepada Dr. Ian. Silakan, Bu Dr. Anggi. Anggri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Roni atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Dokter Aan. Di sini ada dua pertanyaan, Dok. Yang pertama, tadi kan dokter menjelaskan bahwa pada saat kehamilan usia 20 minggu, fungsi pendengaran itu sudah mulai berfungsi ya Dok ya. Di sini berarti dalam keadaan janin itu seharusnya janin itu bisa mendengar suara dari luar, termasuk suara dari luar dunia luar kehamilan ibunya. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya Dok Aan ya. Yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana pada anak-anak yang setelah dia lahir, bayi-bayi itu didiagnosis sebagai gangguan SNHL, sensory neural hearing loss. Jadi memang ada gangguan pada anatomi dari organ pendengarannya seperti rumah siput atau sel rambut kokleanya sendiri yang mengalami gangguan. Apakah itu juga dapat mengalami pada saat masih dalam keadaan normal begitu Bu, karena mungkin saya belum banyak dapat kajian mengenai ini kondisi di alam rahim itu dengan di luar setelah lahir. Yang kedua, bagaimana mungkin Dok Aan kan seorang ini ya seorang hipnoterapi. Nah, maaf. Jadi Dokter Aan mungkin apakah sudah bisa diterapkan Al-Quran ini untuk sebagai terapi kepada pasien yang gangguan mental? Karena di sini orang-orang di zaman sekarang ini mungkin karena adanya sosial media, karena pengaruh tekanan hidup dan gaya hidup, jadi sudah banyak yang begitu mudahnya terdeteksi gangguan mental seperti haus validasi. Itu yang gangguan mental yang paling gampang kita lihat ya, sedikit-sedikit butuh di pengakuan orang-orang atau men-share sesuatu untuk supaya orang tahu oh ini dia loh. Nah gitu. Itu kan apakah yang seperti itu juga pernah Dokter Aan dapatkan literatur untuk efek seperti gangguan yang sejenis tipe-tipe NARS begitu Dok Aan. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya Dok. Baik. Ya dokter, ada dua pertanyaan dokter ya. Yang pertama tadi tentang anak kecil ya, bayi ya, tentang bayi. Yang kedua tentang anak yang depresi. Dua tuh pertanyaannya. Silakan dok. Terima kasih Dok. Kalau kita hubungkan dengan pendengaran, pasti kita bandingkan itu adalah suatu individu yang mendengar. Kalau individu yang mendengar memang lewat sel-sel pendengaran. Tapi ada juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik di dalam ataupun di luar negeri yang melakukan paparannya itu pada sel kultur, Dok. Dan sel kulturnya itu bukan sel pendengaran, tapi sel-sel ada yang pakai sel kondroblast, ada juga yang pakai sel neuron. Di kultur dipaparkan murotal ternyata mempunyai efek proliferasi yang normal. Sedangkan kalau dipaparkan pada sel kultur, sel-sel kanker, justru sebaliknya, sel kanker justru akan meningkatkan efek sitotoksiknya sehingga sel kanker itu bisa mati. Nah, itu kan nggak ada hubungannya dengan pendengaran secara organ dan secara ini ya, secara individu gitu. Kenapa bisa begitu? Karena sistem penghantar yang paling baik adalah air. Sedangkan tubuh kita 70% adalah air. Begitu juga sel kita. Semua sel itu juga mempunyai komposisi air yang lebih banyak. Air itu sebagai suatu penghantar atau suatu konduktor. Gelombangnya itu dialirkan oleh air yang ada, kandungan air yang ada di dalam sel, sehingga getaran suaranya itu bisa diterima oleh sel secara langsung. Nah, getaran-getaran yang mempunyai
getaran yang dihasilkan oleh audio spektrum seperti murotal mampu membuat kondisi sel itu menjadi lebih stabil. Padahal itu bukan sel-sel pendengaran. Jadi kalau bayinya lahir dengan ketulian, apakah ada efeknya karena dia nggak bisa mendengar? Tetap ada karena sistem konduktor yang paling baik adalah air. Jadi dia mengkonduksikannya lewat air, bukan lewat gelombang suara yang diterima, yang dipersepsikan oleh sel-sel pendengaran kemudian ke otak. Karena kalau gangguan neural pendengaran kan berarti hilangnya koneksi antara sel-sel pendengaran ke neuron-neuron yang ada di otak. Nah, hilang koneksi itu pun masih bisa berefek kepada individunya lewat getaran airnya. Kan Bapak Ibu pasti udah pernah baca tentang The Miracle of Water ya. Buku itu kan udah lazim banget dan terkenal banget. Nah, jadi konduksinya itu lewat air. Karena air adalah konduktor terbaik. Nah, apakah pernah diterapkan pada pasien-pasien dengan gangguan mental? Pada autisme sudah, beberapa peneliti sudah menerapkannya pada gangguan autis dan itu terbukti meningkatkan fokus perhatian anak autis. Kemudian pada anak-anak orang-orang yang ansietas sudah pernah, termasuk depresi juga ya. Jadi memang bisa meningkatkan, menurunkan status depresinya dan status ansietasnya. Saya sedang uji coba ke mahasiswa skripsi untuk memaparkannya pada mahasiswa menggunakan skor ansietas, stres dan depresi. Ini belum dimulai karena masih tahap proposal pada pada mahasiswa skripsi. Mungkin nanti bisa kita lihat hasilnya setelah dijalankan, Dok, seperti itu. Kira-kira gitu, Dok. Mudah-mudahan bisa diterima. Bagaimana Dokter Anggi? Ada sanggahan? Enggak, Dok. Insya Allah cukup mengerti, Dok. Alhamdulillah, Alhamdulillah memuaskan ya jawabannya. Makasih Pak Dokter Raihan. Raihan. Baik, ada 2 pertanyaan di chat. Takut saya tidak ini, tapi sebelum itu saya ingatkan Bapak Ibu mahasiswa, para dosen dan tendik untuk bisa mengisi daftar hadir. Untuk bisa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat agar bisa diisi. Nanti mudah-mudahan nanti dapat apa sertifikat. Eh, Nanti setelah dapat sertifikat nanti bisa umroh. Hadiahnya umroh, ketemunya di Jeddah, insya Allah. Baik, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan oleh Rika Febrianti. Mohon maaf, saya tidak tahu apakah ini ibu atau bapak atau dosen atau mahasiswa. Saya bacakan nama sesuai dengan nama saja. Pertanyaannya adalah, dikatakan murotal didengarkan dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam ya dok, ya dokter Aan. Jika kita mendengarkan sambil melakukan aktivitas, apakah masih bermanfaat? Nah, untuk hewan, baik. Kemudian untuk hewan coba dilakukan 6 kali sehari. Untuk hewan coba dilakukan 6 kali sehari. Untuk kita, karena beraktivitas minimal baiknya berapa kali dan pada waktu-waktu kapan saja ya dok? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan dokter. Pertama, kita dengarkan dalam keadaan diam murotal tersebut atau sedang beraktivitas. Kemudian pertanyaan kedua, untuk hewan 6 kali kah baru ada efek atau dan juga untuk mahasiswa berapa kali agar bisa berefek? Begitu dokter, silakan dok. Terima kasih, Pak. Eh, Uniknya mendengarkan murotal itu kita bisa dengarkan pada saat kita beraktivitas maupun pada saat rileks. Karena dia mencapai gelombang alfa, pasti mencapai gelombang alfa, tapi kalau pada saat beraktivitas alfanya alfa ringan. Tapi kalau pada saat kita rileks bisa alfa sampai theta. Jadi dia lebih fleksibel karena gelombangnya itu lebih stabil. Sementara musik-musik relaksasi justru karena dia gelombangnya ritmik, dia bisa mencapai alfa theta asal dengan rileks sekali. Nah, pada saat beraktivitas biasanya alfa tetanya itu lebih nggak ngaruh kalau kita sedang aktivitas mendengarkan musik relaksasi itu tetap di beta gelombang kita, nggak sampai ke alfa. Nah, uniknya murotal seperti itu, kita bisa tetap beraktivitas mendengarkan murotal, kita tetap sadar, kita bisa melakukan aktivitas apapun, tapi gelombangnya tetap di gelombang alfa. Itu kalau pada manusia, karena manusia manusia Muslim ya terutama ya, karena kita perhitungkan aspek emosional dan aspek spiritual. Nah, uniknya pada
penelitian yang dilakukan di RSUD, dipaparkan murotal di RSUD dengan speaker rumah sakit, itu kan didengarkan semua orang. Waktu yang mendengarkannya itu juga belum tentu semuanya Muslim. Dan waktu diperdengarkannya juga itu semuanya sedang melakukan aktivitas. Ada yang sedang rileks, ada yang aktivitas juga kan ya. Nah, ternyata diujikan baik pada pasien yang mengalami hipertensi maupun tidak, dan pada pekerja rumah sakit yang ikut mendengarkan, perawat, dokter, semua diambil tekanan darahnya misalnya ya. Semua menunjukkan penurunan tekanan darah yang lebih stabil terutama ya. Pada pasien hipertensi, tekanan darahnya menjadi lebih rendah dan ambang nyerinya juga ada yang memeriksa ambang nyeri pada pasien-pasien yang dirawat di bedah dan di anestesi dan di obgyn ya, terutama pada pasien yang sedang mengalami kontraksi itu kalau yang mau melahirkan, ambang nyerinya jadi menurun. Kemudian pada para perawat, baik yang muslim maupun non-muslim, mereka merasa lebih tenang. Dan diukur tekanan darahnya juga merasa lebih stabil tekanan darahnya. Jadi baik kita mendengarkannya dalam kondisi rileks maupun tidak tetap membawa manfaatnya. Karena tadi yang saya bilang digetarkan suaranya itu bukan hanya lewat pendengaran tapi juga lewat getaran air di dalam tubuh kita. Seperti itu kira-kira. Baik, satu lagi pertanyaan di atas Ibu tadi, Dok. Satu lagi itu, apakah untuk binatang 6 kali, apakah harus 6 kali? Kemudian untuk manusia berapa kali, Dok? Gitu, Eh, biar ada efeknya. Kalau untuk hewan karena saya mengaplikasikan kebiasaan para hafiz yang 6 kali latihan untuk menghafal Al-Quran, jadi saya aplikasikannya sebanyak 6 kali karena saya mau meniru kebiasaan para hafiz. Tapi apakah kalau nggak 6 kali nggak ada efek? Ya pasti ada efek. Asal dilakukan berulang-ulang. Misalnya 30 menit aja sehari, tapi berulang-ulang juga pasti akan memberikan efek. Minimal efek ketenangan hati. Kalau kita udah tenang hatinya, pasti kita akan minta lagi karena ketenangan hati itu juga suatu adiksi sebenarnya. Kalau kita ikuti adiksi yang baik itu, ya pasti juga akan memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Jadi nggak apa-apa adiksi asal adiksinya positif gitu seperti tadi. Kalau mendengarkannya kita menjadi tenang, terus tekanan darah jadi turun, bahkan yang non-muslim pun pengen lagi gitu karena memberikan ketenangan. Nah, pada hewan aja kita sudah melihat manfaatnya banyak banget, apalagi pada manusia yang punya efek emosi dan efek spiritual gitu. Pada hewan aja menunjukkan hal yang luar biasa, apalagi pada anak-anak kita nanti. Jadi sebenarnya target saya adalah anak-anak, untuk para orang tua yang punya anak-anak balita gitu. Jadi paparkanlah mulai dari sekarang untuk anak-anak kita. Saya sendiri di rumah 3 kali saya paparkan anak-anak saya. Pertama setelah pas mereka bangun tidur, jadi alarmnya itu alarm murotal selama 30 menit pertama tuh ya, pas bangun tidur mereka langsung bangun dengerin kan, pas bangun tidur itu justru kita lagi di gelombang alfa. Waktu kita gelombang alfa dikasih paparan murotal, apapun yang dipelajari, misalnya kita mau ngasih pelajaran pas bangun tidur, itu pasti diterima lebih cepat sama anak-anak, hafalan mereka jadi lebih cepat pada saat bangun tidur. Kemudian yang Ya. kedua, setelah maghrib jam 7 ya, itu sendiri saya udah pasang alarm itu begitu 3 kali sehari, pas maghrib jam 6.30 itu bunyi setengah jam lagi. Nah yang kedua jam 10 malam pada saat mereka mau tidur, jadi sebelum tidur mereka dengerin lagi 30 menit lagi, itu berulang-ulang di rumah saya tiap hari. Jadi 3 kali sehari alarm murotal saya bunyi di rumah untuk anak-anak. Jadi Nah, kalau bisa di kampus kita, ya saya sudah usulkan beberapa kali, tolonglah diaplikasikan di kampus kita minimal 3 kali sehari juga gitu. Pada saat kapan? Pagi-pagi, pada saat mahasiswa datang jam 8 gitu ya, sebelum perkuliahan dimulai jam 7.30. Kemudian pada saat istirahat jam 12.30 kan cukup setengah jam aja. Dan pada saat mereka kuliah selesai, misalnya jam 16 gitu, setengah jam aja. 3 kali sehari mahasiswa dipaparkan dengan itu, insya Allah hasilnya pasti akan lebih memuaskan prestasi belajar mereka. Masya Allah. Ya begitu juga ya, Dok. Saya pernah dengar itu cerita Habibie itu menceritakan bahwa ketika dia sedang kuliah di Jerman, ternyata yang selalu nilai tertinggi itu adalah orang Yahudi kan. Dia nanya, kok kamu nilai tertinggi Yahudi? Apa katanya? Rahasianya apa? Akhirnya dikasih tahu, ternyata rahasianya dia bangun malam, kemudian sebelum dia belajar dia baca Quran dulu. Padahal ada Yahudi.
Nah, itu saya masih ingat cerita itu. Baik dok, satu lagi saya sebutkan satu pertanyaan dari kolom chat. Nanti kalau Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Waktu kita jam 8 sampai jam 9 sampai 5 jam 9.15. Jadi waktu kita ada sekitar 10 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau masih ada satu pertanyaan lagi secara interaktif silahkan. Tapi sebelum itu saya akan bacakan satu pertanyaan di kolom chat. Yang bertanya adalah Sri Wuryanti. Saya ingin bertanya dok, apakah lantunan dari kori yang amplitudo dan trek tinggi kurang enak di telinga mungkin? Nah, tajwidnya juga kurang bagus. Apakah itu berpengaruh dok? Jadi tajwid nggak betul, tapi dia bacanya keras segala macam. Itu apakah berpengaruh atau tidak pengaruh? Silakan dok. Gitu. Kalau amplitudonya besar, memang tidak nyaman di telinga. Jadi telinga kita menganggap itu suatu noise. Karena nggak nyaman di telinga, akhirnya neuron-neuron kita mendeskripsikan itu suatu noise. Nah, kalau misalnya kita atur 50 sampai 60 desibel misalnya, walaupun tajwidnya nggak bagus, kalau kita ujikan pada hewan, dia pasti akan sama ininya apa efeknya gitu. Karena spektrum audionya sama dengan nada yang sama, walaupun bacaannya salah kan hewan nggak mengerti. Tapi kalau kita kasih ke manusia yang mengerti, ini nggak enak. Jadi aspek emosi dan aspek spiritual dan aspek kognitif bermain juga gitu. Jadi ada pengaruh dari beberapa aspek kalau kita ujikan pada Muslim yang mengerti bacaannya. Jadi tergantung siapa subjeknya. Kalau subjeknya hewan yang nggak ngerti apa-apa, asalkan mempunyai frekuensi yang dan spektrum audio yang hampir sama, efeknya mungkin akan sama. Tapi kalau pada manusia yang nggak ngerti misalnya, ya efeknya nggak akan seburuk manusia Muslim yang mengerti bacaan tajwid misalnya. Karena kita harus perhitungkan beberapa aspek dari situ. Kalau orang yang nggak ngerti bacaannya, dia nggak akan memperhitungkan aspek emosi dan kognitif. Tapi kalau orang yang ngerti bacaannya, aspek kognitif ikut mempengaruhi sebagai faktor perancu. Akhirnya mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, kenapa kita uji pada hewan? Karena hewan nggak punya aspek macam-macam, jadi kita bisa Iya. atur, bisa kendalikan. Begitu dok, kira-kira dok. Baik, terima kasih Bu Aan. Kebetulan rumah saya kan sebelah masjid, Bu. Jadi sering kan volume masjid itu kenceng sekali. Nah, kadangkala murotal yang yang diperdengarkan itu kemudian suaranya kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Nah, saking kencengnya itu saya kadang-kadang kalau udah mulai nyala murotal, saya langsung masuk kamar, saya tutupin semua pintu. Jadi saya dengarnya sayup-sayup malah lebih enak gitu. Begitu dok. Jadi stres ya Iya, dok, kalau amplitudonya besar. iya. Malah terganggu kita kan. Makasih Bu Aan. Baik, terima kasih juga Bu Dokter yang bertanya tadi di kolom chat. Alhamdulillah. eh ada secara langsung satu orang lagi, Ustadz Fazlur Rahman. Sudah acung tangan. Silakan Ustadz Fazlur Rahman untuk bertanya langsung pada Ibu Dr. Aan Royhan. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Roni atas kesempatan dan waktunya. Izin eh, off cam, Dok, sedang di kendaraan. Ini menarik banget karena bahasnya tentang murotal Quran. Ya, alhamdulillah ada pencerahan banyak banget yang tadi secara ilmiah yang dokter sampaikan. Wabil khusus kepada saya, karena dari dulu memang konsennya ke Al-Quran, sekarang punya pondok tahfidz juga. Dan tadi 3 waktu yang dokter sebutkan itu sangat menarik ya, karena kita di pondok tahfidz itu memang menerapkan konsep hafalan ziyadah namanya, penguatan tambahan hafalan itu di waktu pagi. Kalau lebih tepatnya waktu azhar namanya, waktu tahajud 1/3 malam sampai masuk waktu syuruk. Nah, itu waktu-waktu yang tadi dokter sampaikan, 3 waktu itu, waktu subuh itu kami ibaratkan seperti waktu ya tadi anak-anak dalam gelombang alfa yang mudah untuk menghafal apa yang ingin dihafalkan. Kemudian waktu siang dan waktu malam itu kami jadikan waktu di mana mereka itu banyak mengulang hafalan yang dihafalkan di pagi tadi. Nah, saya ingin bertanya dok, adakah waktu-waktu yang lain yang efektif untuk
anak-anak tahfidz kan tadi kan fokusnya kepada hafid nih. Mereka yang ketika ingin menambah waktu hafalan, apakah selain 3 ini, kalau saya bisa bagi, subuh itu waktu nambah, siang itu frekuensinya lebih sedikit dari subuh, malam itu untuk pengulangan. Nah, apakah ada waktu yang lain yang dalam penelitian dokter ini ya, itu yang kita bisa gunakan untuk tadi untuk menambah hafalan atau minimal kita kuatkan apa yang sudah dihafalkan. Seperti itu yang pertama, Dok. Nah, yang kedua, tadi kan ngomongin tentang Quran dengan segala mukjizatnya ya, Dok ya. Nah, pertanyaan saya gini, Dok. Apa kalau saya sih mau mengomentari, bagi saya Quran nggak bisa dibandingkan dengan musik ya. Saya sepakat itu. Itu jauh ya. Itu perkataan manusia dengan perkataan Allah. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada penelitian yang dokter lakukan terkait, karena kan kalau yang saya baca dari literatur yang saya pahami, Quran itu memang ketika didengarkan memberikan Ya, Ustaz. Putus, Ustaz. Mungkin karena di perjalanan, Dok. Kayaknya bisa ditangkap, Dok. Pertanyaan kedua juga bisa ditangkap, Dok. Mungkin bisa ditangkap. Silakan, Dok. Untuk Ya, mempersingkat waktu kita tinggal 6 menit lagi. Silakan, Dok. jawab dulu yang pertama ya Pak ya. Kebetulan anak saya juga hafiz, udah beberapa juz dua-duanya gitu. Jadi kenapa saya terapkan di jam-jam maaf, Dok, tadi terputus. silakan Pak. Ya, sedikit lagi. Lanjut, Pak. Nah, adapun karena beberapa yang saya alami di pengalaman ketika karena ada juga anak-anak yang bahkan didengarkan Al-Quran bukannya justru tenang hatinya, malah berontak karena ada gangguan spiritual yang lain, yaitu gangguan jin gitu ya. Nah, ada lain sebagainya. Nah, jadi apakah ada penelitian? Kalau saya sih ngeliat mungkin bisa dibuat apa gitu ya, bagi Quran ini gimana memberikan pengaruh, Dok ya, bagi mereka yang mendengarkan dengan penuh penghayatan tadi, dengan mereka yang asal mendengarkan saja atau yang sedang tadi beraktivitas dan lain-lain. Karena memang dalam salah satu bahasa Al-Quran itu kan ada namanya tadabur ya. Nah, tadabur itu mendengarkan, menghayati sehingga Quran itu mampu mengubah pola dan sikap. Kalau saya melihat tadi kan ini memang hanya sebatas untuk memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan ketika mendengarkan itu, tetapi kepada sampai mengubah pola sikap dan perilaku. Nah, apakah dok sudah ada penelitian atau mungkin sempat melakukan penelitian kepada hal tersebut? Mungkin itu, Dok ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Yang pertama, waktu-waktu terbaiknya kapan? Karena saya hipnoterapis, jadi saya mempelajari gelombang otak kapan sih selama 24 jam otak kita sedang di zona alfa atau theta gitu ya. Kapan sih waktu kita mempunyai gelombang otak alfa dan theta, terutama sholat. Sholat itu kan sebenarnya hakikatnya sholat itu sebenarnya untuk beristirahat. Ya, jadi istirahatkan lewat sholat. Artinya apa? Waktu kita sholat beristirahat, otomatis kalau sholatnya benar ya, kalau dilakukan dengan benar, dengan syariat yang benar, dengan ketenangan hati, dengan penghayatan, waktu kita sholat pasti gelombang otak kita sedang di alfa. Nah, pada saat gelombang otak kita sedang di alfa, kita lantunkan doa-doa. Jadi pada saat kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengirimkan sinyal-sinyal positif, doa-doa kita ke langit lah, istilahnya seperti itu. Dan diterima apa yang kita doakan. Makanya jangan berdoa pada saat kita marah-marah. Jangan berdoa pada saat kita emosi. Karena pada saat emosi yang doa yang kita keluarkan rata-rata jelek-jelek. Makanya berdoalah pada saat kita tenang. Pada saat kita di zona alfa. Nah, kalau sholat kita lakukan dengan benar, dengan syariat yang benar, barulah sholat itu bisa menjadi istirahat otak terutama ya, untuk mengistirahatkan di zona alfa dan beta. Nah, itulah kenapa waktu-waktu terbaik untuk menghafal adalah setelah sholat. Jadi para hafiz itu menurut literatur belajar Al-Quran itu setelah sholat 5 waktu plus sholat tahajud. Sholat tahajud itu kita baru bangun tidur aja langsung alfa dan theta bahkan ya pada saat bangun tidur. Kan kita tidur dulu sebelum sholat tahajud. Jadi pas tahajud itu otomatis otak kita udah di alfa kalau sengaja. Nah, makanya paling efektif itu belajar Al-Quran pada saat setelah sholat tahajud sebenarnya ya. Karena
Gelombang otak kita tuh lagi di alfa dan theta terus. Jarang banget tuh pada saat sholat tahajud gelombang kita di beta, bahkan sampai gamma ya. Nah, eh, kapan lagi waktu terbaik? Terutama tadi setelah bangun tidur. Kalau memang anak tidak terbiasa untuk sholat tahajud ya, pas bangun tidur tadi ya. Pas bangun tidur kita lagi di alfa. Sebelum tidur pun lagi di alfa. Jadi kalau mau belajar Al-Quran, nggak perlu mereka baca, nggak perlu mereka menghafal sebelum tidur. Justru nanti dia jadi fokus ke beta lagi gitu. Cukup dengerin aja. Anak saya setiap hari didengerin pada saat bangun tidur dan sebelum tidur, walaupun dia belum jatahnya hafalan juz 28 misalnya. Dia sekarang lagi juz 29. Tapi didengerin juz 28 tiap hari, walaupun dia belum pernah baca, hafal juga, Pak. Dia hafal dengan sendirinya karena diulang-ulang terus pada saat di gelombang alfa. Otaknya di gelombang alfa diulang-ulang terus bacaan itu. Sehingga akan muncul pola repetisi yang masuk ke dalam neuron-neuron, akhirnya dia hafal sendiri, nggak perlu dia baca, nggak perlu dia belajar sama orang, dia hafal sendiri gitu. Pas saat dia juz 28, dia udah hafal. Karena anak saya sekarang masih juz 29. Nah, anak saya yang besar udah 3 juz, diulang-ulang terus. Biasanya kan kalau hafalan itu konsistennya susah sekali ya. Kadang-kadang seminggu kemudian udah lupa lagi. Tapi karena konsisten diputer, terus akhirnya juga hafalannya nggak banyak yang hilang gitu, alhamdulillah. Izin dok, waktunya habis. Mungkin langsung dijawab ke pertanyaan keduanya dok. Secara Pertanyaan, singkat aja dok. ya Pertanyaan pertanyaan kedua. keduanya, Bagaimana dengan orang gangguan dok? ya, Gangguan jin segala macam itu kan tidak mempengaruhi dok. ya. Karena Malah belajar, mempengaruhi buruk. Ya. belajar Al-Quran kan harus sadar. Dia, gelombang alfa itu kan penuh kesadaran tapi dengan relaksasi. Tapi kalau orang yang dengan gangguan-gangguan jiwa, dia kan kesadarannya terganggu. Jadi ya belajar belajar itu harus dengan proses kesadaran, kesadaran yang secara baik secara kognitif maupun secara emosional dan spiritual. Jadi kalau terjadi gangguan jiwa ya nggak bisa kita belajar secara optimal. Nah, ada nggak penelitian-penelitian yang membuktikan kalau belajar Al-Quran itu bisa meningkatkan fungsi emosional? Ada. Jadi saya menurut literatur yang saya baca, penelitian yang dilakukan pada para hafiz yang lansia, kan lansia itu hafalannya udah banyak banget. Dia bukan cuma tahap menghafal, tapi juga udah tahap menafsirkan, tadabbur, sehingga mereka mengamalkan apa yang mereka baca, apa yang mereka pahami. Nah, sehingga kalau mereka paham, misalnya aja satu ayat, makan nggak boleh, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau itu diterapkan, diamalkan sehari-hari, ya pasti kan kesehatannya juga akan berpengaruh, baik kesehatan fisik maupun emosional. Kan banyak banget ayat-ayat yang memberikan masukan-masukan positif. Itu diterapkan, kalau diterapkan pada kehidupannya sehari-hari, pasti akan memberikan kesehatan fisik, kesehatan emosional, kesehatan spiritual yang lebih baik pada orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi karena hafalan itu diulang-ulang, percuma kalau hafalan saja, belum naik lagi ke tahap tadabur. Kalau sudah ke tahapan selanjutnya setelah menghafal tadabur, kemudian diamalkan, barulah apa efek-efek positif berupa rahmat Allah itu akan lebih optimal kalau kita sudah mengamalkannya. Nah, ini belum mengamalkannya aja, baru mendengar aja udah ada efeknya, apalagi kalau kita sampai ke tahapan. Masya Allah. Makasih dok. Luar Oke. biasa dok, luar biasa. Saya dari tadi Bu Dokter Dini mengacungkan tangan dari tadi dok. Saya minta waktu dok 5 menit lagi mungkin dok. Jadi jam 8.20 kita harus cut ini dok. Jadi cuma 2 menit lagi nih. 1 menit untuk Dokter Dini, 1 menit Iya, untuk Dokter baik. Aan. Alhamdulillah, Pak Ustadz Roni, saya diberi kesempatan bertanya. Bertanya, pertanyaannya ada dua untuk Dokter Aan dan untuk para Ustadz ya dari segi agama. Mungkin dari segi agama dulu yang dari tadi belum ada. Saya mendengar tadi Ustadz Fajrul bahwa mendengarkan Al-Quran itu tajabur ya, menyimak. Ya, itu bagaimana nih posisinya kita mendengarkan tapi kita sedang berkegiatan apa kok jadinya tidak konsentrasi adabnya terhadap mendengarkan Al-Quran bagaimana? Itu dari segi agama barangkali itu dulu Pak Kemudian dari Ustadz untuk Roni Dokter atau Aan, siapa untuk Dokter Aan, adabnya pertanyaannya. untuk agama Pak. Iya, untuk agama itu, untuk Dokter Aan ada pertanyaan?
Oh, Dokter Aan, bagaimana kita kan profilnya berbeda-beda nih tiap orang, apalagi dari segi umur juga muda, kemudian lansia itu berbeda dalam hal perubahan dari akibat mendengarkan Al-Quran. Kemudian mungkin dari sekarang era genetik ya, genetik seseorang ada yang lelet, ada yang enggak, itu bagaimana? Apa berpengaruh terhadap proses perubahan itu? Ya, terima Silakan Bu kasih. Dr. An dijawab, Bu An, singkat saja. Saya jawab dulu ya, Pak. Iya. Ada nggak efeknya pada orang yang berbeda-beda fungsi kognitifnya, misalnya ada yang lemot, ada yang cepat gitu ya? Ya pasti ada. Kan tadi konduksinya bukan hanya lewat pendengaran, tapi lewat air di dalam tubuh, di dalam sel. Jadi walaupun dia nggak ngerti, walaupun dia pemahamannya lambat, pasti ada efeknya lewat tadi konduksi lewat air. Nah, apalagi kalau dia ditambah dengan fungsi pemahaman yang baik, dengan fungsi kognitif yang baik, yang bisa sampai mengamalkan, tahap mengamalkan gitu. Kira-kira seperti itu, Dok. Silakan, Pak, yang nanya. Terima kasih. Kalau yang satu lagi pertanyaan itu untuk Pak Karimullah nih. Buatkan satu sesi lagi untuk ini untuk membahas tentang adab-adab terhadap Quran biar ada efek kepada orang yang membaca dan mendengarnya. Jadi adab-adab itu dok itu untuk pertanyaan PR nih terakhir memang betul-betul PR dikasih Bu Dokter Dini nih. Jadi kita Mungkin tidak bisa jawab panjang karena ini itu aja nanti Pak, adab mungkin Quran itu panjang. Bisa jadi Ustaz Fazlul nanti ya jawab ya Pak Karim ya. nah betul mungkin dibuat kajian khusus kayak dokter Dini ya. Soalnya Iya. kalau yang ini kan harus madep Baik, kiblat, terima suci dan kasih Pak lain-lain gitu. Ustadz. Ya, 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 makasih. siap, siap, ya. Dok, ini izin Siap. tambahkan tadi. Itu ada satu buku namanya Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu menjelaskan tentang bagaimana sikap, nanti saya mungkin kirim ke Dok Dini langsung ke Baik, baik, PDF-nya. ya, 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 ya. itu Masya sikap-sikap Allah. adab Sudah ya, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Quran. Baik. Ya. Iya, Ini betul. sudah tepat sekali nih Pak Dokter Karimullah. Sudah tepat sekali nih. Nanti kita minta bahas buku Ustadz Fazlur Rahman MA calon Saya juga mau Pak bukunya bahasa Pak. kami ini. Silakan Pak Ustadz Fazlur kirimkan kepada seluruh peserta yang ada di sini buku tentang adab Quran sebanyak 51 orang. Sip. Itu sebagai Alhamdulillah, hadiah. terima kasih. Baik, terima kasih semuanya Door Bapak prize Ibu. hari ini ya Pak. Iya, Alhamdulillah. Kita luar biasa bahas pada hari ini. Menambah iman kita bukan hanya sekedar menambah ilmu, tapi juga menambah ilman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Karena sudah di ujung waktu, Dok, sudah lewat dari waktu yang kita tentukan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bu Dokter Aan, Royhan. Amin. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti dokter. Mudah-mudahan Allah menyehatkan dokter, kemudian memperbanyak lagi ilmunya. Kita butuhkan penelitian-penelitian selanjutnya. Sesuai tadi yang disarankan oleh Dokter Ian tadi di awal, ada beberapa penelitian-penelitian lagi yang mungkin harus dibandingkan dan dibandingkan ini dan itu. Karena tadi saya lihat ada bandingkan dengan agama lain yang punya apa? Yang punya suara-suara juga, agama Buddha segala macam. Apakah bisa gitu? Ataukah hanya Al-Quran yang luar biasa lebih hebat? Nanti mungkin bisa dibanding-bandingkan. Kan terima kasih juga para pimpinan, para pendiri yayasan, kemudian ketua yayasan, kemudian rektor dan wakil rektor, dekan dan kaprodi dan sekretaris prodi, segala aktivitas akademika Universitas Yarsi yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya dan berikan kepada kita kesehatan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang banyak untuk Universitas Yarsi. Amin. Mudah-mudahan mahasiswa kita bertambah banyak, kemudian akreditasi kita tetap unggul beberapa tahun ke depan dan seluruh tahun-tahun kemudian kita bisa menyebarkan luar biasa ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini, terutama perbandingan antara dokter dan agama. Jadi luar biasa nih, dokter, penelitian, dokter ilmiah dengan agama selalu disandingkan. Kita akan menemukan sesuatu hal-hal yang baru-baru. Insya Allah mudah-mudahan Yarsi adalah universitas memberkahi terdepan dalam masalah, terutama masalah dokter dan agama ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Dokter Aan Royhan. Kita berikan aplaus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga para Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita pada hari ini. Untuk penutup, kita Amin. tutup dengan doa kafatul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa anta. anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaih. Mohon maaf. Salah dari saya kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kendaraan, Pak Roni, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.